kalau mau bicara politik uang, penukaran pasti di bulan-bulan ini. Nggak mungkin misalnya Februari, karena udah Februari uang kecil udah mau habis itu pasti. Mereka jauh-jauh hari untuk menyiapkan. Dan yang saya disayangkan kan PPATK sebenarnya ternyata udah kasih laporan sejak Oktober kan. Sudah cukup lama dan kelihatan ini PPATK-nya yang aktif gitu ya. Tapi ya teman-teman di penyelenggaranya saya nggak tahu kebanyakan BIMTEK atau apa gitu ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. PPATK telah menyampaikan informasi ke masyarakat terkait dengan lalu lintas yang semakin sibuk di dalam transaksi keuangan yang ini berkaitan dengan pemilu 2024. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena sebenarnya inilah jantung persoalan dalam demokrasi di Indonesia. Berkaitan dengan biaya politik atau dana politik untuk pelaksanaan pemilu. Nah, di dalamnya isu yang berhubungan dengan soal transparansi, akuntabilitas itu masih menjadi PR yang tidak kunjung dituntaskan baik di dalam skenario kebijakan maupun di dalam proses penyelenggaraannya. Dalam hal ini tentu yang sangat berperan untuk memastikan dana politik kampanye dari para calon itu bisa transparan dan akuntabel adalah KPU dan Bawaslu. Tapi apakah kita bisa berharap kepada mereka? Nah, untuk membahas itu kita akan diskusi dengan Ade Irawan dari Visi Integritas. Dek, ini soal lalu lintas keuangan melalui berbagai macam tempat berlapis-lapis tapi kita untung punya PPATK yang sudah menyampaikan informasi itu kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah KPU serta Bawaslu. Tapi kita nggak masuk dulu ke pokok persoalannya. Kita coba runut ke belakang lagi. Kalau sudah ngomong soal pendanaan pemilu dari para peserta pemilu, ini kan seperti kita masuk ke gua gitu, gelap, tidak jelas, dan bisa dibilang ini adalah ritual kebohongan dalam setiap pemilu yang terus dilakukan. Dan kita tahu pengalaman di ICW dulu ketika ngawasi dana kampanye, baik untuk pilpres maupun untuk caleg gitu ya banyak sisi-sisi yang itu tidak bisa dijelaskan. Reviewnya gimana, Dek? Pertama, kalau kita bicara soal korupsi dalam pemilu, itu kan dua titik yang harus diwaspadai. Satu, dari penyumbang kepada peserta pemilu, dalam hal ini calon ataupun partai politik. Nah, biasanya bentuknya banyak yang sekarang ditenggarai oleh PPATK, salah satunya gitu ya. Jadi para penyumbang menggunakan uang-uang yang dilarang, dana-dana yang dilarang seperti hasil korupsi, kejahatan lingkungan, termasuk di dalamnya narkoba itu yang kemudian diberikan atau sebenarnya buat mereka diinvestasikan kepada para politisi ini. Itu satu sisi. Dan aturannya pun jelas gitu ya. Yang kedua, dari peserta pemilu gitu ya, baik itu caleg maupun calon kepala daerah, calon presiden atau wakil presiden ataupun partai politik kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan. Dua sisi itu. Jadi sisi masuk dan sisi keluar. Dan dua sisi ini yang kerap juga menentukan masa depan negara kita ini gitu ya. Karena kalau bicara soal relasi korupsi politik, bagi si penyumbang, uang itu akan bisa mempengaruhi orang-orang yang nanti akan terpilih menjadi pejabat publik untuk mewakili kepentingan dia gitu ya, dalam proses pembuatan kebijakan gitu ya. Makanya kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu ya, tapi pro orang-orang yang sudah berinvestasi dalam politik. Yang sayangnya memang ini tidak terlalu dianggap sebagai hal serius. Bahkan soal laporan dana kampanye aja diotak-atik oleh teman-teman penyelenggara gitu ya. Dibuat lebih bukan dibuat lebih
ketat gitu ya, semua lebih terbuka, aspek governance-nya dikuatkan itu malah dibuat longgar sehingga publik tidak bisa melakukan pemantauan gitu ya. Jadi saya kira ini aspek yang besar tapi kemudian tidak terlalu banyak orang yang menganggap serius, termasuk saya kira para penyelenggara ini gitu ya. Ada perubahan nggak dari sejak pemilu pertama kali kita di era demokrasi ya sampai hari ini kalau ngomong soal pendanaan pemilu ini? Kayaknya enggak ya, walaupun memang sekarang mulai pakai kalau lihat laporan Tempo terakhir gitu ya, instrumen bank gitu ya, dari bank diberikan kepada yayasan-yayasan memang ternyata berafiliasi dengan partai politik gitu ya, atau yang dimiliki oleh pengurus partai politik gitu yang kelihatan memang ini disalurkan untuk kepentingan usaha gitu ya, usaha kecil tapi ternyata memang dipakai untuk dipakai untuk kepentingan politik. Modus-modusnya juga tidak jauh berbeda ya. Pertama pemecahan sumbangan. Karena kan dalam aturan dana kampanye kita ada batasan sumbangan gitu ya. Kenapa ada batasan maksimal sumbangan? Latar belakang utamanya adalah agar si penyumbang tidak bisa mempengaruhi si kandidat atau si politisi ini gitu ya dengan nilai sumbangannya, supaya nanti kalau terpilih tidak disetir gitu ya. Teorinya seperti itu. Walaupun memang praktiknya mereka pecah-pecah gitu ya. Dipecah bahkan kalau temuan dulu ataupun sekarang ya kelihatan misalnya ada satu pengusaha atau kelompok tertentu yang nyumbang tapi kemudian diberi atas namanya berbeda-beda gitu ya. Atas nama perusahaan-perusahaannya sehingga kelihatan itu menjadi legal. Yang kedua, penyumbang-penyumbang fiktif gitu ya, dilaporkan ada tapi kemudian ketika ditelusuri tidak ada orangnya gitu ya. Atau yang ketiga ya ada proksi yang kadang-kadang proksinya tidak masuk akal. Misalnya orang yang memberikan sumbangan orang-orang yang secara ekonomi kemampuannya terbatas sehingga misalnya sumbangannya besar. Nilai sumbangannya besar gitu ya. Ini kan menjadi aneh gitu ya. Jadi itu trik atau modus-modus lama yang mestinya ini bisa dijadikan sebagai bahan oleh penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu untuk kemudian membongkar ini. Seperti sekali lagi kita tegaskan bahwa problem mendasar di bangsa ini dimulai dari pendanaan partai politik, pendanaan kampanye ini. Karena orang atau para pemilik modal bisa dengan mudah menyandra orang-orang yang nanti terpilih dengan bantuan atau dengan sumbangannya. Makanya kemudian ya sekali lagi mereka akan lebih akan lebih taat gitu ya, akan lebih mengabdi kepada penyumbangnya dibanding kepada rakyat yang mestinya mereka urus gitu. Dan ini saya kira ya saya khawatir dari statement teman-teman penyelenggara dalam ini Bawaslu kelihatan ya tidak dianggap sebagai umpan lambung ini tidak diteruskan gitu ya, padahal ini penting. Saya nggak tahu apa yang mereka lihat sebagai hal yang penting gitu, cuma urusan administrasi aja atau urusan-urusan yang substansial seperti ini gitu. Ini kan kalau kita ngomong soal modus penerimaan dana kampanye dari dana-dana individu atau badan hukum. Badan hukum ya. Yang ini private ya. Makanya kemudian mereka bisa bermanuver membuat pola sedemikian rupa sehingga ada berbagai macam layer gitu ya untuk menghapus jejak sebenarnya sumber ini dari mana asalnya gitu. Kalau lewat mekanisme perbankan, lembaga keuangan tentu ini bisa dideteksi oleh PPATK. Dan jika nilainya besar memang mau nggak mau ya harus menggunakan lembaga keuangan ya. Tidak mungkin semuanya cash gitu ya. Walaupun kalau dalam kasus ini tariknya cash. Betul. Ya nanti penggunanya di lapangan memang harus cash ya. Belum lazim politik uang pakai QRIS kan. Politik uangnya pakai QRIS, e-payment gitu ya. Atau voucher belanja itu kan belum muncul ya. Ya tapi jangan juga ini menjadi inspirasi para caleg ataupun kandidat untuk melakukannya gitu. Kita sedang tidak mengajarkan itu, tapi kita tidak melihat itu sebagai sebuah modus yang selama ini kita lihat gitu. Nah, di luar itu kan juga ada ya penggunaan dana APBN atau APBD sebenarnya.
meskipun ini dilarang, Iya. ya, tapi para incumbent ini kan juga banyak yang memanfaatkan posisinya, jabatannya. Nah, bedanya dengan yang tadi apa, Dek? Modusnya, Dek? Iya, kalau penggunaan sumber dana negara dalam teori-teori pemilu kan sebutnya pork barrel politik ya, politik kentong babi. Walaupun memang tujuan penggunaannya juga ujungnya bisa dua. Satu, biasanya dipakai untuk meningkatkan popularitas gitu ya, mengklaim bantuan-bantuan negara ini sebagai bantuan individu, bantuan si politisi, misalnya ini PIP-nya atau bansosnya punya si ini atas nama ini bantuan. Kalau di yang kami temukan ini ada bantuan dari ibu nih, beras dan sebagainya gitu ya. Ada bantuan uang padahal itu duit bansos misalnya, atau padahal itu duit PKH gitu ya, atau padahal itu duit negara. Itu untuk meningkatkan popularitas. Tapi uang negara juga kerap dijadikan sebagai modal politik dengan cara apa? Bansos dan hibahnya dikorupsi. Atau BLT kalau sekarang ya? BLT-nya dikorupsi gitu ya. Jadi ya tadi modusnya hampir sama. Penerimanya fiktif, atau kemudian double, atau kemudian dipotong penerimanya, dan uang yang dikorupsi tadi dipakai sebagai modal politik untuk kepentingan pemenangan. Yang nanti kalau proses pembagiannya sama seperti politik uang gitu ya, dibagi terutama menjelang atau pasca pencoblosan gitu ya. Itu modus-modusnya. Tapi ya untuk penggunaan sumber daya negara biasanya dipakai untuk dua itu modusnya. Nah, kalau yang dari penyumbang umum ya biasanya mereka udah direct lah. Makanya kemudian salah satu temuan PPATK, penukaran uang kepecahan yang kecil yang begitu masif gitu ya, atau kemudian transaksinya ya luar biasa, bahkan ada sampai mencapai 1 triliun gitu ya, dan ditarik tunai yang miliaran gitu ya. Itu kan transaksi yang aneh. Karena kalau mau itu bisa dibuntuti ya. Bisa. Jika orang memecah atau menarik uang sedemikian besar, kan sebenarnya bisa saja ada semacam undercover operation lah gitu ya, di mana orang ini dibuntuti, kemudian dicek ini kemana arahnya, apakah uang itu kemudian juga didistribusikan lagi ke kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan jika kemudian terdapat data yang memadai, kan bisa dikonfrontir juga, akhirnya nanti dilaporkan keuangan mereka. Iya. Apakah dana itu kemudian disebutkan atau dituliskan di dalam laporan keuangan RKDK ya, walaupun RKDK sekarang global aja. Itu yang juga kemarin sebelum-sebelumnya dikritik, makanya kemudian tidak semuanya cuma formalitas aja laporan itu. Pendek kata, KPU dan Bawaslu ini melempem ya sekarang ya. Iya. Melempem dengan dalam berhadapan dengan masalah pengelolaan dan akuntabilitas dana kampanye. Betul. Padahal sekali lagi kayak PPATK atau KPK juga yang membuka diri gitu ya. Karena model-model seperti ini kan nggak bisa ya dengan cara, kalau mau cara KPK ya OTT itu ya. Apalagi mesti diingatkan, kalau mau bicara politik uang, penukaran pasti di bulan-bulan ini. Nggak mungkin misalnya Februari, karena udah Februari uang kecil udah mau habis itu pasti. Mereka jauh-jauh hari untuk menyiapkan pecahan-pecahan. Lebaran juga nanti kan? Ya mau Natal gini kan? Natal dan Lebaran. Lebaran kalau putaran kedua kalau ini. Jadi ya pasti mereka sudah stok pecahan-pecahan dari sekarang. Dan yang saya disayangkan kan PPATK sebenarnya ternyata udah kasih laporan sejak Oktober kan. Sudah cukup lama dan kelihatan ini PPATK-nya yang aktif gitu ya, tapi ya teman-teman di penyelenggaranya saya nggak tahu, kebanyakan BIMTEK atau apa gitu ya, sehingga follow up-nya tidak satset istilah caleg ini ya, capres ya. Pokoknya tidak cepat lah ya, pokoknya tidak cepat gitu ya. Ini BIMTEK mestinya kan melahirkan satu pola kerja baru yang lebih agile, yang lebih cepat ya. Betul. Dan lebih efektif mestinya. Dan belajar dari sebelum-sebelumnya, nggak ada yang baru kan sebenarnya. BIMTEK-nya. Ya kan? Enggak, maksudnya pola-polanya ada yang baru. BIMTEK-nya juga mungkin gitu ya. Teman-teman kita nggak pernah diundang. Ya? dulu teman-teman kita yang di penyelenggara kan kalau ditanya gimana, ngapain BIMTEK gitu ya. Iya. Ya bimbingan yang nggak pernah entek habis-habis.
Nah ini Dek, tadi dirimu kan bilang atau mengesankan ya sudah pesimis sebenarnya dengan KPU. Kita optimis sebenarnya, kita optimis. PPATK gencar menyampaikan laporan, tapi responnya agak lemes nih. Datar-datar aja. Datar-datar aja. Kita pelajari. Gitu. Apakah ini sebenarnya merupakan tanda bahwa ya masalah akuntabilitas dana kampanye akan berakhir seperti yang lalu-lalu? Kelihatannya seperti itu, apalagi di pemilu sekarang diawali dengan kontroversi soal rekening rekening awal ya, dana kampanye yang tidak perlu iya cuma global aja gitu ya. Dari situ sebenarnya ya ini kelihatan ya masalah soal korupsi pemilu tidak dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk dimitigasi, untuk diantisipasi gitu ya. Padahal belajar dari sebelum-sebelumnya korupsi di pemilu ini banyak mempengaruhi di hasil pemilu dan banyak mempengaruhi pemerintahan yang berkuasa gitu ya. Karena di situ relasinya muncul. Padahal BIMTEK-nya juga banyak soal dana kampanye tuh. Iya gitu ya. Ya teknis aja soal pelaporan ya. Kalau pelaporan gampang aja sebenarnya, kalau pelaporan soal dana kampanye ini minta aja akuntan untuk buatkan itu. Tapi kan ini bicara substansinya, bagaimana uang hasil sumbangan dari pencucian uang bisa diantisipasi untuk mempengaruhi politik gitu ya. Jadi bagaimana mesti penyelenggara ini memastikan agar uang ini tidak mempengaruhi hasil pemilu gitu ya. Karena ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat, dan ini sekali lagi yang diabaikan. Kalau lihat laporan gampang aja gitu ya. Apalagi laporannya umum, nggak ada investigasi dari hasil laporan gitu ya. PPATK sekali lagi juga sudah menggarisbawahi ini di laporannya segini, tapi kalau lihat APK, lihat dan sebagainya nggak sebanding nih, bisa beberapa kali lipat realnya dengan yang dilaporkan. Kan ini juga aneh kalau nggak ditelusuri gitu. Jadi ya. lebih banyak yang tidak bisa dijelaskan, betul, daripada yang dijelaskan. Iya, PPATK udah kasih umpan lambung terus ini nggak diteruskan ini ya, kayak pemain-pemain Arsenal bukan begitu ya? Bukannya Arsenal sekarang nomor 1 ya. Ini kalau semua sedang mencairkan duit ya, ini apakah berarti Tuyul juga lagi banyak kerjaan nih? Tuyul politik, iya. Ini yang kita sebut sebagai makelar politik uang gitu ya. Jadi uang ini itu tidak akan langsung dibagi oleh kandidat atau partai politik atau mereka yang tercantum dalam tim kampanye. Itu kan namanya bunuh diri. Kalau ada yang melakukan itu ya konyol. Ya mereka biasanya pakai makelar gitu ya. Makelar ini orang-orang yang akan membagikan uang dan memastikan agar uang yang dibagikan ini setimpal dengan suara yang didapat gitu ya. Nah, siapa aja mereka yang makelar ini ya? Banyak, ada yang tokoh agama, tokoh masyarakat, ada aktivis, atau ada anggota keluarga yang namanya tidak masuk di list tim pemenangan. Mereka ini yang jadi tuyul-tuyul yang kadang-kadang memang juga meminta orang-orang lain yang dipakai. Tapi memang kalau temuan riset waktu di ICW ya kadang-kadang juga ini istilah kita ya, uang jin dimakan setan gitu ya. Tuyul-tuyul juga dimakan gitu ya. Jadi uangnya memang tidak dibagikan semua ke pemilih, dia ambil juga dan ngembat ya. Dia ngembat juga gitu ya. Kita pernah juga riset misalnya di Pandeglang, tim ses mengakui ya udah kita ambil dulu lah gitu ya. Nggak ada orang, ya kita ambil gitu. Kalau ada yang ngawasi, kita ambil ya namanya tim sesnya nggak digaji ya. Betul, namanya tim ses ya selalu sukses. Kandidatnya menang atau kalah ya dia selalu harus sukses. Akan sukses. Dia akan sukses, namanya tim ses. Ini kan jaring pengaman terakhirnya ada di audit nih. Kalau ngomong soal dana kampanye. Wah repot kalau audit. Ya ini audit kan pasti banyak laporannya dan auditnya pun cuma audit umum aja gitu. Kalau audit umum kan gampang. Kita cari kwitansi gampang gitu ya. Cari ya justifikasi gampang gitu ya. Bahkan kalau cerita teman kita yang di KAP pas pemilu ini, wah ribet mereka. Banyak sekali yang harus diaudit gitu ya. Jadi susah untuk dapat hasil audit yang memang presisi yang bisa tapi memang tujuannya bukan soal ada temuan atau tidak kan, ada
praktik korupsi atau tidak kan. Tujuan auditnya kan apakah kemudian laporannya sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Kecuali memang ada permintaan nih dari penyelenggara. Ada yang dicurigai dari awal, ada audit investigasi. Itu ya. Terakhir deh, mungkin nggak si masyarakat ya, misalnya andai umpannya si PPATK sebagai umpan yang cantik sebenarnya, itu tidak diteruskan ke gawang lawan sehingga jadi cool gitu ya oleh KPU atau Bawaslu, dua lembaga ini diperkarakan saja di DKPP karena dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya. Ya memungkinkan hal-hal tersebut gitu ya. Sebenarnya warga bisa dua, bisa push di penyelenggaranya dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Di sisi yang lain warga juga bisa pakai umpan lambung PPATK ini gitu ya, dengan nge-push juga penyelenggara untuk mempublikasikan laporan-laporan dari si peserta pemilu dan bisa di tracking. Itu yang biasa juga dilakukan dan itu juga gampang ada temuannya. Makanya dalam pemilu-pemilu sebelumnya ketika di ICW kita banyak temuan terkait dengan tadi fiktif atau penyumbang yang tidak sesuai gitu ya. Nah soal gugatan saya kira soal pelaporan yang memungkinkan karena dia ini baru lah ya. Dia mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, mereka kan bekerja dari uang rakyat gitu ya, supaya jadi wasit yang adil, supaya pemilunya ini jurdil. Itu seperti tagline mereka juga gitu, karena pemilu jurdil akan menentukan yang terpilih juga bisa lebih jurdil begitu. Oke Dek, terima kasih untuk insight-nya. Gelap dana kampanye masih sangat besar terjadi ya kemungkinannya dalam konteks pemilu 2024, baik itu untuk capres, kemudian caleg, ataupun pemilu nanti setelah ini ya, yaitu pilkada serentak. Jadi ini adalah situasi kita hari ini, sahabat integritas. Kita ingin pemilu itu menjadi ajang bagi kita sebagai pemilih untuk memilih pemimpin yang baik, pemilih yang amanah, ya, pemilih yang bisa menjalankan tugas-tugasnya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Akan tetapi sepertinya mimpi itu masih panjang untuk bisa kita realisasikan. Oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk berperan mendorong supaya dana kampanye di dalam pemilu bisa dipaksa untuk laporannya akuntabel, laporannya transparan. Nah ini kita punya peran di sini ya, sahabat integritas. Demikian bincang kita dengan Ade Irawan hari ini. Kita jumpa lagi, jangan lupa like, share, kemudian juga komen dan subscribe channel kita supaya kita bisa terus membagikan konten-konten diskusi yang bermanfaat bagi sahabat integritas sekalian. Sampai jumpa.